Halo semuanya, selamat datang di SLC Andara. Di SLC-ku, saya akan menjelaskan tentang COVID-19. Sebelum saya memulai materi, saya akan menyebutkan tujuan pembelajaran ini. Jadi, tujuan yang pertama, mengetahui pengertian COVID-19. Yang kedua, mengetahui dampak COVID-19. Dan yang ketiga, mengetahui cara mencegah COVID-19. Nah, sekarang kita akan mulai materi kita tentang COVID-19. Sebelum saya menjelaskan tentang COVID-19, saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang virus. Nah, apa itu virus? Kata virus ini berasal dari bahasa Latin, yaitu virion, yang artinya adalah racun. Virus itu sendiri selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, sehingga bisa dibilang sulit sekali mati atau hilang. Virus termasuk bagian dari mikroorganisme. Virus adalah organisme parasit, yang mana ia membutuhkan inang untuk bertahan hidup. Mikroorganisme ini harus menemukan inang untuk bereproduksi, termasuk melalui sel tubuh manusia. Nah, apa saja ciri-ciri virus? Ciri-ciri virus yang pertama hanya memiliki satu jenis asam nukleat, yang kedua ukurannya sangat kecil, yaitu antara 25 sampai 300 nm, yang ketiga tubuh virus tidak berbentuk sel, yang keempat merupakan suatu makhluk metaorganisme, yang kelima hanya dapat hidup dan berkembang biak pada sel hidup, dan yang terakhir memiliki beberapa bentuk tubuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja struktur virus. Struktur virus kepala. Virus memiliki kepala berisi DNA atau RNA yang menjadi bahan genetik kehidupannya. Isi tubuh virus atau biasa disebut dengan virion adalah bahan genetik yang berupa salah satu tipe asam nukleat, yaitu DNA atau RNA. Ekor adalah bagian dalam struktur tubuh virus yang berfungsi sebagai alat untuk menempelkan diri pada sel inang. Kapsid adalah lapisan berupa rangkaian kapsomer pada tubuh virus yang berfungsi sebagai pembungkus DNA atau RNA. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu COVID-19. Coronavirus Disease 2019 atau biasa disingkat dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. Bentuk mahkota ini ditandai oleh adanya protein S yang berupa sepatu sehingga dinamakan spike protein yang tersebar di sekeliling permukaan virus. Protein S inilah yang berfungsi atau berperan penting dalam proses infeksi virus terhadap manusia. Nah, bagaimana cara COVID-19 menyebar? Yang pertama melalui droplet. Droplet adalah cairan atau percikan air yang keluar dari saluran pernafasan ketika seseorang batuk maupun bersin. Melalui kontak fisik. Melalui kontak fisik seperti berjabat tangan adalah salah satu media penularan COVID-19. Karena kita tidak pernah tahu ada beberapa banyak kuman, virus maupun bakteri di tangan kita atau lawan bicara kita. Yang ketiga, melalui permukaan yang terkontaminasi. Penularan virus COVID-19 bisa terjadi saat seseorang menyentuh barang yang mungkin saja sudah terkontaminasi oleh droplet orang lain. Ruangan dengan ventilasi buruk. Ruangan tertutup dengan ventilasi yang kurang baik menjadi tempat nyaman untuk penyebaran virus. Virus COVID-19 dapat menyebar secara cepat apabila seseorang terlalu lama berada di dalam ruangan dengan ventilasi yang buruk. Yang terakhir adalah tempat ramai. Menghindari tempat ramai menjadi salah satu dari sekian banyak upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi penularan COVID-19. Nah, selanjutnya dampak COVID-19 bagi ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting dalam mengurangi dan menghasilkan sumber daya yang diperlukan bagi pembangunan manusia dan perlindungan lingkungan. Perekonomian mengalami ekspansi jika ada pertumbuhan positif. Sebaliknya, perekonomian mengalami kontraksi jika pertumbuhannya negatif.
Nah, Dana Moneter Internasional atau yang biasanya disingkat dengan IMF memproyeksi kerugian perekonomian global akibat pandemi virus corona bisa mencapai 12 triliun dolar AS atau sekitar 1.740 triliun kalau dirupiahkan. Nah, apa saja dampak dari COVID-19? Ada 7. Yang pertama itu meningkatnya angka kemiskinan. Yang kedua, meningkatnya angka pengangguran. Yang ketiga, Bank Dunia dalam laporannya menyatakan aktivitas ekonomi di antara negara-negara maju diperkirakan akan menyusut 7% pada tahun ini. Yang keempat, bertambahnya limbah medis, produk sampah perkotaan. Yang kelima, kelangkaan barang. Yang keenam, pandemi COVID-19 juga mempengaruhi harga migas dan non-migas. Dan yang terakhir, pandemi COVID-19 juga telah menyebabkan penurunan tajam dari harga komoditas. Nah, selanjutnya, dampak COVID-19 terhadap Indonesia. Dampak terhadap sektor ekonomi akibat pandemi COVID-19 di Indonesia antara lain PHK, keluarnya PMI, manufaktur Indonesia, penurunan impor, kenaikan harga, serta kerugian di sektor pariwisata menyebabkan penurunan hunian. Nah, sekarang di sini saya sudah membuat teks observasi tentang COVID-19. Nah, di teks observasi itu mempunyai 3 bagian. Yang pertama, definisi umum, deskripsi bagian, dan yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Di bagian definisi umum, saya memasukkan hal-hal umum tentang COVID-19, seperti apa itu COVID-19 dan bagaimana awal mula COVID-19 itu ada. Nah, di bagian deskripsi bagian, saya memasukkan tentang macam-macam varian corona di dunia, kemudian ada gejala-gejala corona, kemudian cara mencegah COVID-19 dan dampaknya. Di deskripsi manfaat, saya menjelaskan tentang dampak positif COVID-19. Kemudian, interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok, kota ke desa, mengenai COVID-19. Nah, pembagian masker, hand sanitizer, dan lain-lain manfaat agar warga-warga bisa menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Menjelaskan tentang pentingnya melakukan vaksin, manfaatnya adalah warga-warga jadi terhindar dari COVID-19 dan bisa mengurangi penambahan kasus COVID dan mengurangi penyakit COVID. Kemudian ada pemberian bahan pangan. Manfaatnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Edukasi terhadap COVID-19 kepada warga desa. Manfaatnya, warga desa bisa mengetahui tentang bahayanya COVID-19 dan mulai menerapkan protokol kesehatan. Dan yang terakhir, pembagian bansos kepada warga desa. Manfaatnya, kebutuhan warga desa terpenuhi. Nah, hal-hal yang dilakukan untuk mencegah. Nah, yang terakhir, hal-hal yang dilakukan untuk mencegah COVID-19. Yang pertama itu mencegah pola tidur, yang kedua menjaga pola makan, yang ketiga berjemur di pagi hari, yang keempat mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, olahraga dengan teratur, dan mengurangi kontak fisik. Nah, ini adalah sumber info tentang COVID-19 yang saya temui. Nah, sekarang kalian sudah mengerti sebagian dari COVID-19. Semoga video SLC ini bisa berguna bagi menambah ilmu kalian tentang COVID-19. Thank you for watching.